Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Bapak Hadi Baru Hakam Sidik, MSI, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pertama-tama perkenalkan nama saya Aditya Maj Febriadianggara dengan NIM 231252288. Saya dari jurusan D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Jember. Di sini saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Fisik Sediaan Facial Wash Ekstrak Daun Bidara Zizipus mauritiana Lam dengan konsentrasi variasi karbopol 940 sebagai gelling agent. Berikut merupakan latar belakang yang saya gunakan. Yang pertama, kulit wajah. Kulit wajah merupakan salah satu bagian yang perlu mendapatkan perhatian khusus dibandingkan dengan bagian kulit lainnya. Adanya masalah pada kulit wajah akan berdampak pada kesehatan maupun penampilan sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Masalah kulit wajah yang sering terjadi adalah jerawat. Nah, jerawat adalah penyakit yang biasanya terjadi pada remaja atau dewasa yang disebabkan akibat inflamasi kronik pada pilus basea yang ditandai dengan adanya komedo, papul, pastul, nodul, dan jaringan parut. Penyebab pasti dari akne vulgaris atau jerawat masih belum diketahui, tetapi beberapa penyebab yang diyakini memiliki peran internal seperti peningkatan sekresi sebum, hiperkeratosis folikel rambut, dan koloni bakteri Propionibacterium acnes, dan juga inflamasi, serta adanya faktor ekstrinsik, yaitu terkait tentang stres, iklim, suhu, kelembaban, kosmetik, diet, dan obat-obatan. Prevalensi angka kejadian penderita jerawat atau akne vulgaris cenderung tinggi hingga mencapai 87,5%. Prevalensi tertinggi pada usia dewasa muda usia 14 sampai 17 tahun pada wanita dan 16 sampai 19 tahun pada pria dengan jumlah yang cukup tinggi yaitu sebanyak 80 sampai 100%. Dari pernyataan di atas, jerawat dapat disebabkan beberapa faktor. Salah satunya yaitu infeksi bakteri Propionibacterium acnes. Bakteri tersebut menghasilkan lipase yang memecah asam lemak bebas dari lipid kulit sehingga menyebabkan timbulnya jerawat. Tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat salah satunya yaitu daun bidara. Menurut penelitian Ardinemia dan kawan-kawan 2023, kandungan kimia daun bidara yaitu alkaloid, saponin, flavonoid, tanin, dan fenol memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Dan pada penelitian Nur Hasanah dan kawan-kawan tahun 2024, konsentrasi 5% daun bidara dapat menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes dengan zona hambat sebesar 14,5 mm yang termasuk dalam kategori kuat. Daun bidara yang memiliki aktivitas sebagai anti jerawat dapat diformulasikan menjadi bentuk sediaan facial wash. Facial wash gel berbahan alam masih jarang ditemukan di pasaran. Kebanyakan masih menggunakan bahan kimia sebagai zat aktifnya. Padahal, dampak penggunaan facial wash dengan bahan kimia dapat menyebabkan kerusakan pada kulit wajah. Sedangkan facial wash yang menggunakan bahan alam sebagai zat aktifnya memiliki efek samping yang lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan zat aktif yang berasal dari bahan kimia. Di dalam pembuatan sediaan gel membutuhkan basis atau gelling agent yang akan berpengaruh pada sifat fisik dan stabilitas sediaan gel yang dihasilkan.
Gelling agent yang yang sering digunakan atau yang sekarang saya gunakan adalah Carbopol 940 yang merupakan gel hidrofilik, mudah larut dalam air dalam konsentrasi rendah antara 0,5 sampai 2%. Pemilihan gelling agent Carbopol 940 bukan tanpa alasan, karena gelling agent tersebut dapat menghasilkan sediaan gel yang bening, efektivitasnya membentuk sediaan gel dengan viskositas yang baik sehingga dapat menjaga kestabilan sediaan gel yang mengandung bahan alam pada saat penyimpanan. Serta lambatnya penguapan air pada kulit akan memberikan efek dingin yang sekaligus dapat memaksimalkan pelepasan zat aktifnya. Selanjutnya, ada rumusan masalah dalam penelitian saya. Yang pertama, apakah ada pengaruh variasi konsentrasi karbopol 940 terhadap sifat fisik vessel wash, ekstrak daun bidara Zizipus mauritiana lam yang meliputi organoleptis, pH, homogenitas, viskositas, dan daya busa. Yang kedua, apakah variasi konsentrasi gelling agent karbopol 940 memenuhi persyaratan evaluasi fisik sediaan vessel wash, ekstrak daun bidara Zizipus mauritiana lam. Berikutnya adalah tujuan penelitian yang saya gunakan, yang ada dalam penelitian saya. Yang pertama ada tujuan umum, untuk mengetahui formulasi dan evaluasi fisik sediaan facial wash ekstrak dan bidara Zizipus mauritiana lam dengan variasi konsentrasi karbopol 940 sebagai gelling agent. Yang kedua ada tujuan khusus, yaitu untuk mengetahui variasi konsentrasi karbopol 940 terhadap sifat fisik sediaan facial wash ekstrak daun bidara Zizipus mauritiana lam yang meliputi organoleptis, pH, viskositas, homogenitas, dan daya busa. Dan manfaat penelitian yang pertama, bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan sehingga peneliti mampu untuk membuat formulasi sediaan facial wash ekstrak daun bidara Zizipus mauritiana lam dengan variasi konsentrasi karbopol 940 sebagai gelling agent yang memenuhi persyaratan sifat fisik sediaan. Yang kedua, bagi instansi, menjadi sumber informasi atau referensi mengenai formulasi dan evaluasi fisik sediaan facial wash ekstrak daun bidara dengan variasi konsentrasi karbopol 940 sebagai gelling agent. Yang ketiga, bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat sebagai produk alternatif dari bahan alam dalam bentuk facial wash ekstrak daun bidara sebagai anti jerawat. Berikut merupakan kerangka konseptual yang saya gunakan. Di variabel bebas, terdapat variasi konsentrasi karbopol 940 sebagai gelling agent. Untuk variabel penghubungnya, terdapat sifat karbopol. Yang pertama berwarna putih dan sedikit bau khas. Yang kedua larut dalam air etanol 95% dan gliserin. Yang ketiga stabil pada pH 6 sampai 11. Yang keempat peningkat viskositas. Dan variabel terikat pada penelitian saya yaitu sifat fisik facial wash ekstrak daun bidara Zizipus mauritiana lam yang meliputi organoleptis, viskositas, pH, daya busa, dan homogenitas. Untuk variabel yang tidak saya teliti, terdapat garis putus-putus dan variabel yang saya teliti tidak terdapat garis putus-putus. Eh, Lalu ada hipotesis dalam penelitian saya.
diduga ada pengaruh variasi konsentrasi karbopol 940 terhadap sifat fisik sediaan facial wash ekstrak daun bidara Ziziphus mauritiana Lam, meliputi organoleptis, pH, viskositas, homogenitas, dan daya busa. Selanjutnya ada kerangka kerja penelitian saya. Yang pertama, determinasi tanaman daun bidara. Yang kedua, pembuatan ekstrak daun bidara. Yang ketiga, screening fitokimia. Yang keempat, pembuatan facial wash. Yang kelima, evaluasi sifat fisik yang meliputi uji organoleptis, uji viskositas, uji homogenitas, uji daya busa, dan uji pH. Yang dan selanjutnya akan dianalisis data dan akan dan akan mendapatkan hasil kesimpulan. Selanjutnya ada kerangka kerja pembuatan facial wash. Yang pertama ukur sesu Yang pertama timbang dan ukur semua bahan sesuai formula. Mohon maaf. Yang kedua larutkan propilen glikol dan kokamidopropil betain dengan aqueous di masing-masing beker gelas lalu campurkan kedua bahan aduk homogen. Yang ketiga, kembangkan karbopol 940 sesuai formulasi dengan aqueous panas sebanyak 20 kali berat karbopol 940 sampai mengembang. Kemudian gerus hingga membentuk massa gel. Yang keempat, masukkan sedikit demi sedikit TEA atau triethanolamin ke dalam massa gel, lalu gerus at homogen. Selanjutnya, masukkan sedikit demi sedikit metil paraben ke dalam massa gel, gerus at homogen. Lalu tambahkan campuran larutan propilen glikol dan kokamidopropil betain dan gerus at homogen. Tambahkan ekstrak dan bidara, gerus at homogen, tambahkan pewarna sebanyak QS, tambahkan green tea essence oil sebanyak QS, dan sediaan facial wash gel siap untuk diuji. Selanjutnya ada metode penelitian dalam penelitian saya. Yang pertama ada tempat di Laboratorium Politeknik Kesehatan Jember. Yang kedua waktu pada bulan September 2025 sampai Juli 2026. Yang ketiga ada populasi. Facial wash gel anti jerawat yang berbahan aktif ekstrak daun bidara dengan variasi konsentrasi gelling agent karbopol 940 pada formulasi 1 yaitu 1%, formulasi 2 1,5%, dan formulasi 3 yaitu 2%. Dan untuk sampel facial wash gel anti jerawat yang berbahan aktif ekstrak daun bidara dengan variasi konsentrasi gelling agent karbopol 940 pada formulasi 1 1%, formulasi 2 1,5%, dan formulasi 3 yaitu 2%. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama, variasi konsentrasi karbopol 940, definisi operasional konsentrasi karbopol 940, kategori dan kriteria 1%, 1,5%, dan 2%. Alat dan cara mengukur menggunakan timbangan analitik, parameter, rasio. Yang kedua ada sifat fisik organoleptis sediaan facial wash ekstrak dan bidara, definisi operasionalnya, pengujian visual facial wash meliputi warna, aroma, dan tekstur. Lalu ada kategori dan kriteria. Yang pertama warna, hijau muda, hijau tua. Yang kedua aroma, tidak beraroma, green tea lemah, dan green tea kuat. Yang ketiga tekstur, lembut dan tidak lembut. Untuk alatnya atau cara mengukurnya menggunakan visual, parameter atau skala pengukurannya ordinal. Yang ketiga viskositas, ukuran tingkat kekentalan dari sediaan facial wash gel. Untuk kriterianya, viskositas yang baik pada sediaan gel yaitu 2000 sampai 4000 CPS menggunakan alat viskometer, Brockfield, dan untuk skala pengukurannya menggunakan rasio. Yang keempat, eh, homogenitas, ukuran tingkat homogen dan tidak ada partikel kasar dalam sediaan gel. Kategorinya
Yang pertama homogen, kedua tidak homogen, menggunakan alat objek gelas, skala pengukurannya nominal. Yang kelima ada daya busa, kemampuan sediaan visual wash gel dalam menghasilkan busa. Untuk kriterianya, yaitu daya busa yang baik untuk sediaan gel adalah lebih dari 70%, dan untuk alat pengukurnya yaitu tabung reaksi dan penggaris. Untuk skalanya skala rasio. Yang terakhir, pH, tingkat kebasahan atau keasaman dari formulasi gel agar tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Untuk kriterianya, untuk kategorinya, pH dalam sediaan gel yaitu 4,5 sampai 6,5, menggunakan alat pH meter, parameter, dan skalanya rasio. Untuk formulasi sediaan facial wash gel yang saya gunakan pada penelitian saya, yang pertama ada ekstrak daun bidara, berfungsi untuk bahan aktif. Yang kedua ada karbopol 940, berfungsi untuk gelling agent. Yang ketiga ada TEA atau triethanolamin, yang berfungsi sebagai alkalizing agent. Yang keempat ada propylen glycol, berfungsi sebagai humektan. Yang ketiga kokamidopropil betain, berfungsi sebagai surfaktan. Yang keenam metilparaben, berfungsi sebagai pengawet. Ketujuh green tea essence oil sebagai koringen odoris. Yang kedelapan pewarna hijau sebagai koringen koloris atau warna. Yang kesembilan ada aquades sebagai pelarut. Selanjutnya ada pengumpulan pengumpulan dan pengolahan data. Pada pengumpulan data, saya menggunakan prosedur pengumpulan data menggunakan observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan melihat dari dekat objek yang diteliti dengan pengamatan dan pencatatan secara sistemik. Data hasil dari penelitian kemudian ditulis dalam lembar pengumpulan data atau LPD. Selanjutnya ada pengolahan data. Pengolahan data dalam penelitian ini pada sifat organoleptis dan homogenitas dengan pendekatan teoritis dengan membandingkan data yang diperoleh dari pengujian dengan parameter yang sesuai dengan pustaka. Sedangkan untuk pengujian daya busa, pH, dan viskositas, pengolahan data menggunakan program Statistical Product Service Solution atau biasa disebut SPSS. Saya menggunakan SPSS versi 27. Data diuji normalitas terlebih dahulu menggunakan metode Shapiro-Wilk. Jika data normal dilanjutkan dengan uji one-way ANOVA. Namun, jika data tidak terdistribusi normal, maka menggunakan metode Kruskal-Wallis test. Berikut merupakan rencana jadwal penelitian saya. Dan berikut juga lembar pengumpulan data yang saya gunakan pada penelitian saya. Yang pertama ada uji organoleptis, yang kedua ada uji viskositas, yang ketiga ada uji homogenitas, yang keempat ada uji daya busa, yang kelima ada uji pH. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya pakai. Terima kasih. Terima kasih buat Terima kasih kepada Pak Hadi dan teman-teman sekalian yang telah menyimak presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.